Oke. Sudah terbuang Assalamualaikum. 1 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rinto Gunawan Sitorus SH selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Marus SAG MSI selaku mentor. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Aminah MA selaku moderator sekaligus coach yang telah membimbing saya. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Sukonjuafi, peserta Laser CPNS Kementerian Agama tahun 2025, Angkatan 54, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar aktualisasi dengan judul Penguatan Bimbingan Perkawinan Berbasis Media Digital di KUA Sutarjo. Hal ini bermula dari sebuah kondisi di mana yang pertama, tingginya angka perceraian. Bisa dilihat di jumlah perceraian, di samping itu ada diagram bahwasanya perceraian di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena pembekalan dari calon pengantin itu kurang tentang kehidupan berumah tangga. Kemudian pelaksanaan bimbingan perkawinan masih menggunakan metode konvensional di KUA Kota sendiri, itu masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah satu arah. Kemudian saat bimbingan perkawinan itu materi itu terlalu banyak, sedangkan waktunya cukup singkat. Dan hal ini membuat penyampaian kurang tersampaikan. Kemudian kebanyakan generasi calon pengantin merupakan generasi digital. Kemudian media digital menurut saya sebagai solusi, Bu. Oleh karena itu, saya memandang media digital dapat menjadi solusi dengan memanfaatkannya. Materi bisa disajikan lebih kreatif, interaktif, dan tetap bisa diakses kapan saja oleh calon pengantin. Selanjutnya, saya mengidentifikasi dan hasilnya ditemukan 5 isu di KUA Kutarjo, yaitu sebagai berikut. Dari 5 identifikasi tersebut dianalisis menggunakan metode APKL, di mana dalam metode APKL terdapat 3 isu yang mempunyai nilai tertinggi, yaitu sebagai berikut. Kemudian saya analisis menggunakan metode USG, dan hasilnya keluarlah core isu, yaitu tentang kurangnya pemahaman calon pengantin, yaitu kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kutarjo. Untuk mengetahui penyebabnya, maka dianalisis menggunakan diagram fishbone. Beberapa faktor tersebut yaitu dilihat dari faktor metode, material, dan milieu. Berdasarkan diagram fishbone ini, diketahui agar penyebab masalah kurangnya pemanfaatan media digital dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kutarjo ialah pemecahan masalah melalui penguatan bimbingan perkawinan berbasis media digital di KUA Kutarjo. Dengan demikian, saya memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan gagasan pemecahan yang menjadi isu prioritas tersebut, maka muncullah 7 kegiatan tersebut merencanakan jadwal, menentukan indikator keberhasilan, dan menyusun instrumen survei. Kemudian kegiatan kedua yaitu pembuatan konten edukasi digital sederhana, yaitu melalui tahapan konsultasi materi dengan mentor, produksi konten edukasi, dan publikasi konten melalui produksi video di YouTube resmi KUA. Nanti materi ini wajib ditonton oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan perkawinan. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu pembuatan saluran WhatsApp, yaitu melalui tahapan pembuatan saluran resmi KUA WhatsApp, yaitu yang kedua mewajibkan calon pengantin mengikuti saluran ini. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan konten. Jadi konten dari YouTube dan Instagram nanti akan diintegrasikan melalui saluran WhatsApp sehingga calon pengantin itu akan mudah mengaksesnya.
Kemudian kegiatan yang kelima yaitu membuat kuis interaktif digital saat bimbingan perkawinan, yaitu melalui tahapan menyusun soal kuis, membuat kuis di platform digital, melaksanakan kuis interaktif saat bimbing, memberikan umpan balik, dan membahas soal setelah kuis. Jadi konten-konten dari Instagram dan YouTube nanti itu menjadi materi dalam kuis interaktif ini. Gitu. Kemudian kegiatan yang keenam yaitu laksanakan Sakinah Award, yaitu melalui tahapan menyusun kriteria penilaian, mengumumkan program Sakinah Award, menilai dan menetapkan pasangan terbaik tiap bulannya, dan memberikan penghargaan simbolis. Jadi calon pengantin yang memperoleh nilai tertinggi saat kuis pada kegiatan sebelumnya itu akan memperoleh apresiasi atau menjadi pemenang challenge ini, Bu. Kemudian kegiatan yang ketujuh yaitu monitoring dan evaluasi, yaitu melalui tahapan konsultasi dengan mentor, menyusun instrumen, monitoring dan evaluasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, menentukan rencana tindak lanjut, dan menyusun laporan aktualisasi. Kemudian untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan aktualisasi saya menentukan indikator keberhasilannya, yaitu yang pertama, calon pengantin dapat mengakses materi digital, yaitu baik konten infografis, video, atau kuis. Kemudian yang kedua, peserta menunjukkan peningkatan keaktifan dalam diskusi atau sesi interaktif. Kemudian yang ketiga, 80% peserta memperoleh nilai minimal 70 pada sesi kuis digital. Kemudian yang terakhir, petugas mampu mengoperasikan media digital yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, Mas Sukron. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya maksimal dalam waktu 3 menit. Dipersilakan, monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pak penguji yang saya hormati, Bu Moderator, peserta laksar yang saya hormati. Pertama, saya sampaikan apresiasi kepada Mas Yuwafi yang sudah mengangkat tema tentang untuk aktualisasi laser penguatan bimbingan perkawinan berbasis media digital di kantor pusat agama Kutoarjo. Memang yang menjadi kendala begini, Bu, bahwa angka perceraian itu memang tinggi, ya kan, tetapi sebetulnya kan ini sebuah masalah kompleksitas, tidak hanya dari pembekalan saja. Memang real bahwa pembekalan di dalam BINWIN itu mengalami pasang surut itu. Yang pertama dulu ada program dengan adanya anggaran itu BINWIN dilakukan 2 hari. 2 hari, tetapi ini terbatas sekali. Tidak semua BINWIN bisa mengikutinya karena keterbatasan anggaran. Yang berikutnya berubah menjadi BINWIN mandiri tanpa anggaran. Kita laksanakan, waktunya 1 hari. Kemudian lagi kemarin ada BINWIN beranggaran akan tetapi hanya 50.000 per pasang yang dapat kita lakukan pun hanya 1 hari. Sehingga memang dari kendala BINWIN yang sifatnya langsung ini menjadikan kekurangan waktu dalam memberikan pemahaman. Di antaranya banyak sekali materi-materi yang harus dipersiapkan, yang harus diketahui oleh calon pengantin, akan tetapi dengan waktu yang hanya 1 hari itu pun itu hanya setengah hari efektivitasnya, harus berbagi dengan tutor yang lain dari Puskesmas, dari mana, kemudian dari PLKB, sehingga waktunya memang agak berkurang. Sehingga materi-materi yang sebetulnya harus disampaikan seperti psikologi keluarga, kemudian merencanakan
perkawinan itu sendiri, kemudian lagi juga manajemen ekonomi keluarga dan sebagainya yang begitu banyak, yang idealnya itu paling tidak 2 hari dilakukan, ini hanya diberikan dalam waktu setengah hari. Sehingga terobosan yang diangkat oleh saudara Yuafi, di mana akan menggunakan media digital untuk penguatan bimbingan perkawinan, saya kira sangat tepat di tengah-tengah kondisi win-win yang sekarang yang sudah tidak beranggaran lagi dan dengan waktu yang sangat pendek. Saya kira insya Allah Mas Wafi bisa untuk mengaktualisasikan apa yang menjadi isu core yang diangkat dalam kesempatan kali ini. Saya kira itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor yang sudah berkenan memberikan penguatannya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Penguji untuk memberikan pertanyaannya dalam waktu maksimal 7 menit. Dipersilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Bu Kors. Kesempatan diberikan. Selamat pagi Pak Mentor, Pak Markus. Mohon izin Pak kalau salah pengucapan nama. Salam kenal Pak. Kami dari Badan Hukum Jawa Tengah. Kebetulan memang kami punya hubungan baik dengan pimpinan BDK. Jadi kami diminta untuk memberi masukan terhadap teman-teman yang seminar hari ini. Mas Syukron. Syukron apa Yuafi panggilannya? Yuafi, Pak. Mas Yafi. Oke. Sehat Mas Yafi? Alhamdulillah, Pak. Tadi, Tegang nih kayaknya ya mukanya ya. iya, Pak. Tadi saat pertama terkendala jadi tegang, Pak. Jadi nggak fokus. Oke. Mas Yafi boleh ditampilkan sedikit nggak? Kita diskusi sama-sama ya. Dari halaman Oke. pertama ya. Halaman pertama Mas. Ini, Pak. Oke. Mas Yuafi, kalau saya melihat dari judul kamu ini kan penguatan bimbingan perkawinan berbasis media digital. Benar ya? Iya, Artinya kamu mencoba membuat semacam video untuk nanti kamu bisa sosialisasikan di media digital KUA Kutoarjo. Apakah seperti itu? Atau iya, Pak. Betul. Betul, Pak. betul ya. Karena kami juga tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Mentor, bahwasanya selama ini kan masih secara konvensional, namun dengan hadiran rancangan ide gagasan kamu ini, kamu mencoba untuk mempersingkat waktu sekaligus efisiensi anggaran, karena kan kita saat ini pemerintah, lembaga kementerian dikenal dengan efisiensi anggaran. Nah, kalau saya melihat dari coba halaman berikutnya, Mas, kamu mencoba mengangkat ini menjadi latar belakang kamu adalah bahwa tingginya, poin pertama adalah tingginya angka perceraian. Yang menjadi latar belakang yang pertama. Nah, tapi kalau saya melihat di indikator keberhasilan kamu, coba ke hal terakhir loh, saya nggak salah tuh, yang keempat. Nah, Iya, Pak. program motivasi ini mempunyai 4 indikator keberhasilan sebagai berikut. Artinya kan, menurut hematnya, menurut kamu berhasil kegiatan ini apabila ada 4 poin ini, apa seperti itu ya? Iya, Pak. Jadi kan minimal dari calon pengantin itu mampu memahami gitu loh, Pak, dari materi ini. Makanya di sini saya punya indikator 80% peserta memperoleh nilai minimal 70 gitu, Pak. Nah, ini sebenarnya sasaran kamu seperti apa, Mas ya? Apakah, karena kalau saya lihat kan itu penguatan dalam bentuk media digital. Berarti ini ada komunikasi 2 arah atau seperti apa, Mas? Jadi kan ada bimbingan perkawinan nanti itu, jadi gini, Pak. Sebelum bimbingan perkawinan nanti itu ada video yang saya buat dan itu wajib ditonton oleh Catin. Dan habis itu materi tersebut itu ketika bimbing nanti ada kuis digital, Pak. Kuis digital itu materinya dari itu tersebut, Pak, dari YouTube tersebut gitu.
Oke. Berarti memang pembuatan soal-soal itu satu rangkaian dari penguatan ini sendiri. Iya Pak, betul. Oh, gitu ya Mas ya. Karena Iya yang Pak. kalau itu berarti saya setuju, cuman ada menarik satu poin yang saya ingin mendengar penjelasan Mas terkait pemberian award. Ini artinya seperti ini Mas, di poin berapa nih? Ini Pak, poin 6. Ya, poin 6 ya. Ya, ini Sakina Award. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan waktu kamu yang terbatas, yang cuman 1 bulan lagi, kan habis itu kan kita nanti akan di seminar akhir, kalau nggak salah saya. Setelah ini ada seminar akhir, 1 bulan kemudian ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ini masih seminar rancangan ya, Bu Coach-nya benar ya, Bu Coach-nya? Nah, seingat saya, apakah waktu itu mengcover Mas untuk kamu membuat semacam award ini, yang poin kegiatan ke-6 ini? Oh, insya Allah kuat Pak. Ini kan nanti jadi gini Pak, kan bimbingan perkawinan di KUA Kutoarjo itu kan selama 4 kali dalam setiap minggu ya Pak. Dan nanti peserta yang mempunyai nilai tertinggi saat ini kuis, nanti itu saya rekap pemenangnya itu gitu Pak, cuma gitu. Nanti saya share resmi di Instagram KUA sebagai apresiasi gitu aja Pak. Oke, artinya memang selalu ada bimbingan perkawinan setiap minggunya. Iya Pak, biasanya setiap hari Rabu. Oke, baik. Kalau begitu, saya cuma memastikan saja, Mas, kan kamu ada 7 kegiatan, gitu. Iya. Ini ada 7 kegiatan, artinya harapan saya tentunya setiap tahapan demi tahapan di masing-masing kegiatan ini bisa kamu implementasikan, bisa kamu nanti Iya. dokumentasikan untuk nanti kamu bisa perlihatkan ke penguji di seminar akhir. Siapapun itu Iya. nanti penguji yang ditunjuk oleh Balai Diklat Keagamaan di seminar akhir, dia harus melihat itu merupakan satu rangkaian dari seminar rancangan. Sehingga nanti harapan saya apa tahapan-tahapan kamu ini bisa kamu implementasikan. Karena tentunya output besarnya adalah untuk menurunkan angka perceraian kan. Itu output jangka jauh ya Pak. Itu kan Ya, ini kan jangka panjang ya, melalui. jangka panjang ya. Makanya saya bilang sebenarnya ketika kamu menjalani siap tahapan ini, pasti nanti jangka panjangnya akan seperti itu. Kan itu harapan kita tentunya kan. Oke. Harapan kita kan tentunya bagaimana kita bisa menurunkan angka perceraian yang kamu masuk menjadi latar belakang di poin pertama tersebut. Ya, Mas Yuwafi, saya Iya, Pak. mengapresiasi apa yang menjadi ide gagasan kamu. Terima kasih. Harapan saya tentunya setiap tahapan demi tahapan bisa kamu kerjakan, bisa kamu implementasikan, dan bisa nanti kamu sajikan di penguji di seminar akhir. Terima kasih Mas Yuafi. Jangan tegang, jangan Iya, Pak. grogi, karena masih ada satu tahap lagi yang harus kamu lewati ya. Iya, Terima terima kasih kasih sekali Pak. lagi. Saya kembalikan kepada Coach. Terima kasih Pak Mentor. Terima kasih Bapak penguji yang sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk menguatkan actionnya nanti di aktualisasinya Mas. Saya manggilnya Mas Sukron ini Mas. Oke. Ya. Jadi saya Kukus ini Bapak. Kemarin sudah memastikan bahwa dia kan ada kuis. Nah, dari kuis-kuis itu nanti yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penentuan awardnya itu, Bapak. Jadi saya yakin Mas Mahrus ini, Mas Sukron ini bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak penguji, dan selanjutnya silakan nanti dipersiapkan sebaik mungkin untuk Mas Sukron. Dan kita akhiri seminar rancangan aktualisasinya Mas Sukron dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam. Mahrus. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan berikutnya.